sudah saya mulai. Pompa saya pancing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Biasanya tekanan pertama berat. Ini jarumnya enggak kelihatan sih di sini. Sudah saya pancing. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kok lampunya ikut mati. Oh, belum. Lampunya belum nancap betul. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang-ulang, nggak langsung, berat biasanya tekanan. Iya. Nanti kelihatan kotorannya di kaleng itu, Pak. Nah, itu sudah mulai kotor. Bukan buntu total, jadi setengah buntu, Pak. Mudah-mudahan nozzle bukan retak, gitu aja. Kalau nozzle retak ya sudah. Ini sirkulasi, tapi kotoran tidak ikut masuk karena saya pakai cushion klep yang ada saringan. Itu juga bersih, Pak. Di ruang pompa bersih. Di ruang pompa itu bersih, impeller bersih. Kelihatan dari warnanya udah coklat. Diulang-ulang ini kita. Setelah itu agak lama, biar yang kalau pipanya jauh naiknya kotoran kan pelan-pelan. Nah, biar lama ini. Ya, itu biasanya ada lepas jut gitu. Nah, itu. Kotoran. Ya, kotorannya mulai lepas. Kotoran di sekitar nozzle juga ikut biasanya. Bersih di daerah jet itu bisa bersih. Ini udah nggak kehitung lah, Pak. Metode ini dipakai rezeki, Pak. Ini pompa ini kerja saya. Mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan. Kita usahakan lah nggak bongkar tuh. Memang dapat duit banyak, tapi seharian kita di sini. Ini cara efektif ini. Apalagi sumurnya nggak tahu. Aduh, sering lah sumur pompa jet itu sumurnya ya nggak dianggap karena orang itu fokusnya di pompanya saja. Padahal pompa itu kan ada jet dan macam-macam di dalam sumur. Wajib tahu sumurnya, lokasinya bisa diakses. Nah, ini udah tersangkut di sini, hampir terisap juga ya. Tapi aman karena ada ini saringan. Biasanya halus. Segini ya. Ya. Walaupun cuma segini, kalau numpuk di jet ya lubangnya nozzle kan sudah saya tunjukkan kecil sekali. Nah, ini sawah ini. Kalau tidak berhasil ya berarti nozzle-nya retak. Karena kelihatan dari tekanan tadi cuma 20 PSI, tidak akan nambah. Bisa juga sudah menghisap tapi yang dihisap buntu saringan juga bisa. Tapi rata kalau nggak mau naik hanya di 20 itu nozzle. Ini nggak berani lama-lama karena kabelnya kecil. Ini buatnya besar nih, Pak. Nah, seperti itu teman-teman. Kadang sangat halus kotorannya itu. Jadi selang ini udah dirancang sama bapak saya, udah ada watermur atau apa, jadi memudahkan untuk masang. Masuk ke pompa itu memang sekalian membersihkan ruang impeller, ruang pompa. Biasanya juga banyak kerak. Apalagi kalau pompanya udah mati sambungannya pakai PVC di lem semua, itu tinggal potong yang 1 in di ujung sana drop, mengembalikan lagi pakai 4 keni 1 in. Mudah-mudahan berhasil ini.
Kalau kemarin ini udah ada yang keluar ini. Ini segini nih. Ini sudah menumpuk di nozzle, insya Allah sudah bermasalah. Nanti semakin banyak insya Allah. Jadi setengah buntu biasanya, bukan sampai buntu total. Mudah-mudahan. Saya ulangi lagi, ini saya ganti air bersih biar kelihatan saja. Pakai air ini sebenarnya nggak masalah karena ada saringannya Tusen Klep ini. Tidak akan masuk lagi yang lebih dari 3 mili. Lubang nozzle jet sekitar 3 mili itu aja. Tuh teman-teman, ya walaupun kerak segitu, tapi itu cukup menyumbat nozzle jet. Ini kita buktikan, jadi kita buang yang airnya atas, yang bawah disisain, nanti kelihatan apa aja yang terbawa. Ulangi lagi. Sekitar 40 PSI. Oke, ini masih kotor, tapi insya Allah sudah mulai bersih. Jadi kalau betul-betul buntu tinggi sekali nanti di sana. Normal kalau ini insya Allah 40, karena ini dibalik istilahnya. Ini tinggal halus saja kalau ini lunak. Yang pertama tadi itu yang rupanya agak keras. Ya ini saya taruh ini di sini. BB barang bukti. Kelihatannya begini, kalau numpuk ya sudah hancur kena tekanan tadi, numpuk banyak di nozzle ya wassalam. Mudah-mudahan ini ikhtiar, kalau tidak bisa memang gimana lagi harus bongkar, tapi diusahakan jangan sampai bongkar. Kasihan pelanggannya, biayanya juga besar. Dan kita juga perlu tenaga paling enggak 2 orang 3 orang untuk mengangkat pipa jet. Ini aja teman-teman, mau kita rakit lagi. Ini Tusen Klep bagus, airnya tidak turun. Nah ini menyamakan dengan sini pastinya. Jadi airnya Tusen Klepnya masih bagus. Ya itu sebelah kanan langsung rubel. Proses ini sebenarnya lebih mudah kalau utuh itu antara pompa dan pipa yang ke sumur, biasanya dilem lurus gitu aja. Itu kita enggak bongkar-bongkar yang ini, tidak bongkar yang 1/4 ini karena ada Tusen Klep itu tadi harus saya lepas. Jadi Tusen Klep 1/4 itu harus saya lepas karena untuk mendorong kan tidak bisa, dia nutup. Jadi saya lepas, tadi saya ganti sok. Itu aja. Dari proses ini agak lama karena ada Tusen Klep ini aja. Ini memang bapak saya dulu yang ide dikasih Tusen Klep itu. Kadang juga di sini juga. Tapi menurut saya sih itu bejana berhubungan ya, nanti juga keluar lewat sini. Tapi ternyata aman-aman saja memakai Tusen Klep. Dulu sering mancingan. Nanti saya akan bikinkan jalur ini, ngisi ke tandonnya itu pakai 1 pipa aja, naik turun pakai 1 biar aman. Nah, karena memang rancangannya sebenarnya memang bukan untuk shock drat luar, tetapi pipa yang disenai, jadi mepet sekali. Shimizu dulunya seperti itu juga. Setelah kita kasih masukan, mungkin ini juga Shimizu saya rasa karena saking lamanya ini. Tapi kalau lihat otomatisnya bukan gitu. Jadi ini mungkin tukar kepala, ini ditukar ganti kepala. Kalau Shimizu pasti udah dibuat longgar ini. Shock drat luar pasti sudah tahu, kalau di Indonesia pasti orangnya nggak ngedrat, nggak nyenai beri shock drat luar. Grand Force yang baru di dosnya saya kemarin lihat di video di YouTube, ini sudah dibuatkan, ini sudah digerenta rata, jadi masang mepet. Jadi ternyata belum berubah, Grand Force masih mepet jaraknya. Harusnya dia harus ngikutin lah, memang zamannya shock drat, siapa yang mau nyenai hari gini.
lebih praktis, sokdot, dan lebih kuat kalau mereknya yang bagus. Seperti Rujika itu, lemnya ini lebih kuat dari pipanya, sering malah patah kita puntir itu lemnya masih lekat. Dengan lem yang pas juga, Isar Plus saya biasanya. Ini mau kita rakit dulu, mudah-mudahan berhasil. Nah, watermur PVC itu kadang dikunci nggak tambah rapat karena ini akhirnya cemet Pak, cemet. Nah ini sebenarnya cukup diminyai di sini, atau biasanya kalau yang jelek itu ada sisa-sisanya cetakan itu kita gergaji. Jadi kelihatannya udah keras, seret, karena hidratnya ini aja yang bikin seret, tapi belum mepet, belum rapat. Ini kalau kasih itu olinya mesin Pak. Oh sama aja. Tujuannya untuk melicinkan ini aja. Terus biasanya sisa-sisanya dari cetakan pabrik itu Pak, ya ke arah sana, cetakan itu berlawanan dengan arah berat, dia bikin seret, dikira udah rapat. Harusnya ini sebenarnya pakai tangan saja udah cukup. Ini kan juga kita kasih ini, apalagi ini besi. Nah nanti bukanya ngamati ini, kalau tidak bumbung buka selalu kita minyakin semua. Nggak cari uli, yang ada, jangan cari uli, susah ya. Ada minyak goreng ya, minyak goreng sama. Kita pancing dulu, airnya harus bersih, mancing pompa jet ini. Beda dengan pompa Japanese style. Ini namanya Italian style. Di sini tidak ada saringannya. Itu yang sering dilupakan orang-orang. Mancing sembrono, ada yang kotor, sudah selesai itu ceritanya. Kalau Japanese style di sini ada saringannya Pak. Yang pompa biasa tabung putih, orang bilang. Di bagian dorong ada saringannya. Kalau pompa gini tidak ada. Harusnya kita rancangkan ini buatkan saringan. Kadang-kadang hanya karena buka tutup ini, sisa siltip kerak-kerak masuk. Ini benar-benar teruskan Pak. Jadi pompa jet ini peka sekali karena ya nozzle itu di bawah start 3 mili kalau model gini, agak besar dikit. Kalau yang Japan style, jadi tabungnya sudah nggak perlu dipakai Pak. Bapak tadi mau memperbaiki tabung ya, mau dicat biar cakep maksudnya Pak ya. Enggak Pak, jadi enggak pakai nanti kalau sudah ngisi tandon itu tidak memakai, kecuali langsung keran atau pengisian tandonnya memakai pelampung. Ya tinggal dikit saja. Nanti kita buka sedikit dulu aja Pak, enggak banyak-banyak ini. Model merah gini gampangan Pak, patah, keras. Nanti kalau udah ngisi ke tandon memang nggak apa-apa, masih start awal dia kosong. Ngisi tandon dia ada dapat beban dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Pak, silakan Pak. Monggo dinyalakan pompanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dari suaranya sudah kelihatan. Insya jarumnya saya pakai yang lama tapi biar ngisi dulu, biar ada beban, boleh kita tambah. Kalau di Japanese style itu sering bikin kacau itu, setelan tekanan itu. Asalnya ngisi tandon 20 meter los, nggak apa-apa kalau sudah jalan, tapi start awal harus ditahan karena masih kosong yang ke atas. Sedikit saja, karena ini 1 N buka segini tuh udah besar Pak. Patokannya di jarumnya tidak boleh di bawah 20. Semakin dalam harus semakin tinggi tekanannya. Untuk yang ke bawah semakin tinggi kalau dalam. Sawah sudah mengisi ini. Itu teman-teman jarumnya memang nggak normal tadi. Nolnya aja waktu mati di 20. Enggak jarumnya tadi. Tapi naik berarti ya udah, ini udah di 40. Enggak segitu Pak, normalnya dia 20. Karena nolnya tadi di 20 sudah rusak.
Tapi intinya udah naik, ini air sudah naik. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jam 8 malam ini nggak ada masalah teman-teman. Yang penting bisa kita bantu pelanggan ini karena udah minta air dari tetangga. Alhamdulillah sudah mengalir. Jadi Pak, ya baru itu masih ada kosong udara, kosong melompong. Saya juga ingin memastikan saya pasang punya saya dulu. Saya selalu bawa memang, tetapi ya itulah laku lah, ke pelanggan diminta lah, tidak masalah. Sebenarnya tidak perlu juga Pak, biar tahu saja katanya. Ya udah, memang kalau kita ya cukup dari suara halus ya udah. Kalau terlalu besar itu stopkan suara ngorok, itu aja. Tapi kita buktikan ini memakai punya saya. Pesawat tadi masih normal, jadi tekanan tadi cuma 20 PSI. Ini saya sudah pakai pressure gauge punya saya 0, karena ini masih saya tutup. Tinggi tandon sekitar 6 meter itu mungkin. Coba saya buka, pasti dia naik karena tekanan gravitasi. Saya coba pakai jarum saya dulu Pak, biar tahu setelannya pasnya. Sedikit saja karena ini 1 pin pasti udah naik ini. Sedikit lah, nah itu udah naik itu. Walaupun berapa PSI itu kan tekanan dari tandon. Coba dinyalakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wis langsung ke 50. Nah ini saya kurangi teman-teman. Oke, terlalu kecil. Saya ini belum buka itu tadi kayaknya. Ya ini susah memang keran gini. Kita lihat. Ah itu teman-teman, bagus itu setelan di 20 Pak. Oke, yang benar ini. Tapi 20 mengalir. Tadi kan 20 ketutup. Nah ini teman-teman udah pas. Setelan sudah pas. Mohon maaf itu suaranya nanti masuk. Kaget nanti teman-teman. Jadi settingan stop keran segitu, alhamdulillah. Yang separuh. Ya, coba dimatikan Pak. Ya, itu tekanan tandon sekian, berapa PSI itu? Coba dihidupkan lagi. Iya, itu settingan pas sesuai kedalaman sumur sini. Semakin dalam nanti akan semakin tinggi karena perlu tekanan lebih untuk ke bawah. Bukan patokan itu 20 PSI itu. Jadi semakin dalam nanti harus ini tekanan ke bawah lebih tinggi. Kalau saya dari suaranya aja. Ini saya tambahi pasti ngorok dia. Ya, suara langsung beda. Nah, drop itu teman-teman. Di bawah 20, sekitar 10 itu tidak mengalir nanti lama-lama. Suaranya kasar. Ya, malah enggak bagus Pak. Ya, suaranya langsung halus. Kita tes lagi berapa. Kurang sedikit itu, terlalu bawah. Harus pakai kunci, ini keras banget. Ya. Sudah cukup itu 20 berapa itu. Yang penting suaranya halus, tidak terlalu mencekik juga. Kalau 30 berarti terlalu. Patokannya dari suara ngoroknya tadi Pak. Oke. Sampun, mati dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pekerjaan jet nasal buntu selesai. Ini tandonnya sekitar
5 meter atau 4 meteran. Ini sudah luber, memang pakai manual saklar, malah lebih aman itu, terpantau. Kalau pakai radar kadang pompa masuk angin ya seperti tadi itu bisa kebakar kalau tidak ketahuan. Sudah luber, kita matikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini debitnya cukup besar, berarti tidak ada setengah jam tadi, 15 menit sudah terisi.